Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, Putri Bumi Indonesia 2024 Nami Afrah Insani menghadiri Mangrove for Future 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bekerjasama dengan Kementerian LHK di Hotel Kempinski, Jakarta. Nami menjelaskan Mangrove for Future merupakan sebuah wadah dan ruang bagi masyarakat terkhusus generasi muda untuk bisa berkolaborasi dan mendengarkan dialog publik. Nami mengatakan setiap orang perlu menjaga mangrove untuk meningkatkan ekosistem, sehingga mangrove dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti melindungi pantai dari abrasi, pencegahan intrusi air laut ke daratan, mencegah keseimbangan iklim, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Nami juga menjelaskan bahwa dampak mangrove tidak hanya untuk bumi, tetapi juga berdampak langsung kepada manusia, di mana dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencarian. Mangrove juga dapat diolah menjadi sirup, keripik buah mangrove, kopi, bahan dasar pewarna kain batik, dan masih banyak lagi. Nami berharap kedepannya baik masyarakat, stakeholder, maupun pemerintah dapat saling bergotong royong untuk menjaga kelestarian mangrove. Selain itu, Nami juga berpesan kepada seluruh generasi muda untuk perbanyak baca literasi terkait mangrove dan ikut berkolaborasi dalam kegiatan mangrove, seperti mengikuti event maupun menjadi volunteer untuk terjun langsung demi keselamatan bumi dengan menanam dan memelihara mangrove. Jadi untuk kegiatannya sendiri, Mangrove for Future ini adalah sebuah wadah dan juga ruang di mana generasi muda terkhususnya ini bisa berkolaborasi dan juga bisa mendengarkan seminar, bisa mendengarkan dialog publik. Jadi karena kebetulan hari ini adalah Hari Mangrove Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2024 ini tentunya menjadi ajang untuk seluruh penggiat lingkungan terkhususnya mangrove berkumpul, terus bertemu di dialog publik. Apalagi tadi aku juga sempat memoderatori salah satu dialog publik yang membicarakan terkait dengan kolaborasi pembiayaan percepatan rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Penting banget dong tentunya, penting sekali untuk menanam, yaitu dengan meningkatkan ekosistem mangrove, tidak hanya meningkatkan tetapi juga melindungi, kita dapat mengelola serta merehabilitasi ekosistem mangrove ini sangat-sangat diperlukan juga dikarenakan memang manfaat dari mangrove sendiri ini sangat-sangat luar biasa. Yang pertama tentunya untuk perlindungan pesisir, ini merupakan garda terdepan untuk melindungi pantai dari abrasi. Terus juga untuk melindungi pantai dari ombak besar, pasang surut air laut. Tentunya ini juga dengan adanya mangrove bisa menarik biodiversity yang lain. Jadi ada ikan-ikan, ada kepiting, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang paling penting dari menanam mangrove ini sendiri adalah dapat mengatur iklim. Karena seperti yang kita tahu sekarang bumi ini sedang panas-panasnya. Climate change, the issue itself lagi benar-benar hype banget ya. Dan kita semua sangat-sangat merasakan. Dan dengan adanya mangrove tentunya ini bisa membantu untuk menyeimbangkan iklim yang ada di bumi dan juga tentunya bisa menyerap karbon. Nah, terus pemanfaatan dari mangrove ini benar-benar menjadi sangat-sangat penting karena memang tidak hanya dampaknya kepada bumi kita, tetapi dampaknya juga bisa langsung kepada kita. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang tentunya dekat pada area mangrove itu sendiri ternyata bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga sumber mata pencarian dari mangrove. Biasanya hasil olahan dari mangrove itu sendiri, dari buahnya, dari batang yang bisa dijadikan arang, lalu ada batangnya juga yang bahkan bisa dijadikan pewarna untuk batik. Lalu buah-buahannya juga bisa dijadikan sebagai sirup dan masih banyak lagi yang lainnya yang tentunya ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pesisir itu sendiri. Tentunya Nami kepengen supaya kedepannya bahwa ini tidak hanya menjadi aksi atau mungkin pekerjaan dari pemerintah, tetapi ini bisa menjadi PR kita bersama. Perlu sekali buat kita bahu-membahu, saling gotong royong, saling berkolaborasi tentunya tidak hanya dengan stakeholder tapi juga dengan pemerintah
dan penting sekali menurut saya untuk spread the awareness about this issue tentang mangrove, bahwa ternyata mangrove kita ini butuh sekali percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove, dikarenakan memang kita juga punya target supaya kita bisa mencapai net zero emission di tahun 2030. Nah, untuk itu sebenarnya pesan Nami kepada seluruh generasi muda adalah ayo start your action right now. Perbanyak tentunya membaca, perbanyak literasi terkait dengan mangrove itu sendiri. Yuk join dan ikut kolaborasi, ikut kalau misalnya ada event-event atau ekspedisi-ekspedisi volunteer yang memang mengkhususkan kita untuk terjun langsung demi keselamatan bumi kita, salah satunya dengan menanam mangrove dan juga memelihara mangrove itu sendiri. Jadi tentunya semoga masyarakat di luar sana juga bisa menyadari bahwa mangrove ini menjadi salah satu hal yang sangat penting buat kita masyarakat di bumi dan juga bagi masyarakat Indonesia. Karena ingat, kita yang memiliki hutan mangrove, kita yang memiliki hutan bakau ini sekitar 20% dari keseluruhan total dunia. Kita punya 20% dan 45% se-Asia, which is sangat-sangat besar, bukan? Dan kita menyimpan 3,41 triliun blue carbon. Jadi menurut saya ini adalah potensi yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama jaga, sama-sama pelihara, kita restorasi supaya kedepannya bumi kita tidak panas, kita tidak lagi merasakan climate crisis and climate change, dan tentunya generasi-generasi muda kedepannya bisa merasakan bumi yang sehat. Tim Eljon Media melaporkan.